Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Risma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan atau memaparkan materi kami mengenai pengukuran besaran dan satuan. Baik, kami dari kelompok 1, saya sendiri Siti Fadlia Alibas selaku moderator sekaligus pemateri kedua dan pemateri terakhir, dan ada rekan saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Jaris Akmal Kuncoro dengan NIM A0323511. Saya selaku pemateri pertama. Nama saya Munira, di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya Rini Fitriani selaku pemateri keempat. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk materi pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengukuran. Yang pertama, keakuratan. Prinsip ini mengacu pada seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari besaran yang diukur. Contohnya mengukur panjang meja dengan penggaris yang telah terkalibrasi dengan baik. Yang kedua, presisi. Prinsip ini mengacu pada seberapa dekat hasil pengukuran satu sama lain dalam serangkaian pengukuran. Contohnya mengukur diameter bola dengan mikrometer yang dapat membaca hingga 0,01 mm. Yang ketiga yaitu resolusi. Prinsip ini mengacu pada kemampuan alat ukur untuk mendeteksi perubahan terkecil dalam besaran yang diukur. Contohnya mengukur suhu dengan termometer yang dapat membaca hingga 0,1 derajat Celcius. Yang keempat, rentang. Prinsip ini mengacu pada nilai minimum dan maksimum yang dapat diukur oleh alat ukur. Contohnya mengukur tegangan listrik dengan multimeter yang memiliki rentang pengukuran dari 0 V hingga 1000 V. Yang kelima, sensitivitas. Prinsip ini mengacu pada perubahan output alat ukur terhadap perubahan input yang diukur. Contohnya mengukur berat badan dengan timbangan digital yang dapat mendeteksi perubahan 0,1 kg. Yang keenam, linearitas. Prinsip ini mengacu pada seberapa dekat hubungan antara input dan output alat ukur mendeteksi. Yang keenam itu linearitas. Prinsip ini mengacu pada seberapa dekat hubungan antara input dan output alat ukur mendekati garis lurus. Contohnya mengukur panjang dengan mistar yang memiliki skala yang linear. 7. Prinsip ini mengacu pada kemampuan alat ukur untuk mempertahankan karakteristik pengukuran dalam jangka waktu tertentu. Contohnya mengukur suhu ruangan dengan termometer yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Besaran terbagi menjadi 4, yaitu pertama, besaran pokok. Besaran pokok atau besaran dasar adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung dalam sistem internasional. Jadi contoh pada satuan pokok itu terdapat pada tabel berikut. Kedua adalah besaran turunan, di mana besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari satuan pokok. Contohnya adalah volume, kecepatan, percepatan, gaya, energi, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang tidak memiliki arah dan nilai. Contohnya yaitu massa, panjang, waktu, dan kelajuan. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah.
Contohnya yaitu perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan momentum. Selanjutnya yaitu satuan. Satuan atau kesatuan ukur digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembagi alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk mendefinisikan berbagai pengukuran, rumus, dan data. Satuan salah satunya adalah meter. Menurut SI, meter merupakan satuan untuk besaran panjang. Adapun beberapa contoh lain dapat dilihat dalam slide. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian dimensi besaran. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang dari besaran pokok. Hal ini berarti dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Adapun berdasarkan satuannya, besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran pokok. Kemudian untuk contoh dan cara penulisannya, cara penulisan dimensi dari suatu besaran dinyatakan dengan lambang huruf dan diberi tanda kurung siku. Kemudian untuk besaran pokoknya bisa dilihat dalam tabel. Pada umumnya besaran pokok itu terdiri dari 7 diantaranya itu ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kemudian untuk lambang dimensinya, panjang satuannya adalah meter dan lambang dimensinya adalah L. Kemudian ada massa, satuannya adalah kilogram dan lambang dimensinya adalah M. Kemudian ada waktu, satuannya adalah sekon dan lambang dimensinya adalah T. Kemudian ada watt arus listrik, satuannya adalah ampere dan lambang dimensinya adalah I. Selanjutnya ada suhu, satuannya adalah Kelvin dan lambang dimensinya adalah delta. Kemudian ada jumlah zat, satuannya adalah mol dan lambang dimensinya adalah N. Yang terakhir ada intensitas cahaya, satuannya adalah kandela dan lambang dimensinya itu J besar. Baik, selanjutnya adalah menjelaskan contoh soal permasalahan terkait dimensi besaran. Untuk lebih pahamnya, kami memilih contoh soal yang sederhana, yaitu tentukan dimensi besaran luas, kecepatan, dan volume. Yang pertama adalah luas, jadi luas merupakan hasil kali panjang dan lebar, karena keduanya memiliki satuan meter. Dan juga kita sudah melihat tabel sebelumnya, bahwa pada besaran pokok panjang itu lambang dimensinya adalah L besar. Maka dari itu bisa kita katakan bahwa luas sama dengan L dikali L sama dengan L pangkat 2. Yang kedua yaitu menentukan dimensi besaran kecepatan, di mana kecepatan merupakan hasil bagi jarak terhadap waktu. Jadi dimensi jarak adalah L karena terkait dengan panjang yaitu memiliki satuan meter, sedangkan waktu memiliki dimensi T karena memiliki satuan sekon. Jadi dimensi kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak per waktu, di mana kecepatan sama dengan L per T. Jika kita ubah menjadi satu baris, maka hasilnya adalah L dikali T pangkat min 1. Yang terakhir adalah menentukan dimensi besaran volume, di mana volume adalah hasil kali panjang, lebar, dan tinggi. Jadi ketiganya memiliki dimensi panjang L, sehingga dimensi volume adalah volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, berarti volume sama dengan L dikali L dikali L sama dengan L pangkat 3. Maka dari itu hasil dari dimensi besaran dari volume adalah L pangkat 3. Pasti teman-teman sekalian sebagian besar ada yang bertanya, mengapa pada besaran pokok panjang lambang dimensinya L dan pada massa lambang dimensinya M dan waktu lambang dimensinya T.
dari ketiga besaran pokok itu bisa kita ubah menjadi bahasa Inggris, di mana panjang adalah bahasa Inggris dari long, di mana huruf awalnya adalah L, maka itulah lambang dimensinya. Begitu juga pada massa, yaitu bahasa Inggrisnya mass, di mana awal hurufnya adalah M, dan waktu itu bahasa Inggrisnya time, di mana awal hurufnya adalah T. Itulah bagaimana cara menentukan lambang dimensi pada besaran pokok. Baik, itulah tadi penjelasan materi atau pemaparan materi dari kami, kelompok 1, yaitu terkait dengan pengukuran besaran dan satuan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang kami jelaskan dalam video ini. Dan juga saya Siti Fadia Alibas selaku moderator mengucapkan permohon maafan atas segala kekurangan yang terdapat dalam video ini, baik dalam menyampaikan materi yang kurang jelas ataupun kekurangan dalam mengedit video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.